Gue nggak pernah latihan perut, gue jarang latihan perut, jarang. Gue latihannya otot-otot yang besar, dada. Gue main chest, main squat. Bang, kenapa lu makan segini bang? Gue lapar bro, lapar jadi makan segini, segini. Bang, semuanya 3 kilo bayang bang? Gue malah 3 kilo 6 bulan loh. Naik 3 kilo gue 6 bulan. Tapi kalau seminggu 3 kilo mah kayaknya gue takutnya yang naiknya lemak bro. Bang, makannya segini tapi biar keren dan bagus. Ntar gue sharing tipsnya. Gue sharing tipsnya kenapa gue bisa punya badan bagus. Bang, pakai suplemen apa? Gue pakai kreatin. Kreatin sama whey. Nah, gue pakai sekolah-sekolah. Ntar gue bakal sharing. Udah kita coaching dulu, kita coaching. Bang, gue pertama kali nge-gym apa yang harus dilakuin bang? Kakak fokus main dulu. Ini gue kreatin tiap hari nih. Kreatin gue tiap hari 5 gram 5 gram ya. Gue kreatin 5 gram tiap hari. Mau lu nge-gym gak nge-gym, gue makan kreatin sama nasi. Mau gue tadi sebelum makan gue minum kreatin dulu. Minum kreatin. Beli makan sebulan berapa bang? Pokoknya kalau gua masak berarti lebih hemat. Kalau masak lebih hemat bro. Harga berapa bang? Ntar gua share nih. Gua dikasih diskon sama Propus. Coba ntar gua makan dulu ya. Gue mau kreatin lu bantu tetep layar dulu sampai 10.000 like. Gua bantu spill kreatin atas diskon dikasih sama Propus. Bang, terus nggak boleh makan malam. Lu tanya Sapang. Lu tanya dokter, terus lu dokter mah enak, dia tidurnya bisa lebih awal. Gue yang kerjanya pagi, ngapain gue harus ikutan kata dokter. Jadi kalau bang kenapa lu makan malam? Gue kerja pagi, gue baru beres kerja, gue harus baru makan. Makan mah tau gendut nggak? Enggak. Lihat posisinya nih, kelihatan nggak nih? Tuh, kelihatan nggak posisinya? Aman ya? Kita kalau makan malam gak perlu takut gendut, yang penting makannya real food. Real food, lu jangan makan malam roti, makan yang diproses, itu nggak bakal jadi otot bro. Mending makan begini. Berapaan bang? Ini ayam 1 ekor. Sausnya gue lupa bawa. Ini nggak enak nih, nggak ada saus. Nggak enak, nggak ada saus guys. Ini abangnya nggak ada nafsu makan. Nggak ada saus bener. Ini gue harus nyari saus tomat jam segini gimana ya? Begitu jam segini di mana ya? Saus tomat. Bang mau gym berapa lama? Gue setahun. Booking gue setahun. Ya kalau tanya bang lu ingin berapa badan berapa lama? Gue setahun. Ya, kita makan dulu ya. Saya lumayan banyak porsinya guys. Lumayan banyak. Kalau capek ngapain bang? Ya gue makan. Kalau abang lagi capek, abang makan. Gitu. Belum jadi ini baru mau makan. Emang gak ada saus tomat? Gak ada saus tomat bro. Gak ada saus tomat nih. Tapi kalau aku lebih rekomen naik masuk otot. Kalau pas otot naik, lemak berkurang bro. Ini ada pressure betul. Kamu 1 ekor. Lu makan setiap hari 1 ekor. Bang, kalau begadang bukannya pertumbuhan otot. Nah itu kalau buat lo yang mindsetnya masih jadul. Kalau gue ada tips and triknya. Jadi kalau gue begadang aman. Kalau karena gue udah tahu cara begadang yang benar, jadi otot gue nggak bakal susut, aman. Kalau begadang kan lo susut otot gue nggak masalah nih. Gue kalau begadang pun nggak masalah.
otot gua aman. Makan jam segini aman sih, nggak masalah. Kalau makan jam segini mah nggak masalah. Ini mah gue makannya porsi full nih, 1 ekor ayam 1 ekor. Bang biar itu buatnya berani berapa banyak bang gratis? Kakak minimal kalau cewek mah 2 kali berat badan udah oke. Sekali udah oke kalau cewek. Enak kan? Orang mana bang? Bentar. Orang mana ya? Tebak. Selamat makan, thank you guys. Jangan lupa guys, makan. Mending saran gue makan aja nggak apa-apa. Katanya bang makan jam segini gendut aman ya. Selagi makannya nasi aman. Kalau lu makan nasi, makan tempe aman. Ini apain bos sekali makan? Ini gue baru 2 kali makan ya. Sore mas hari ini. Ya ini gue baru 2 kali makan. Bang cara latihan khusus lu gimana? Gue latihannya sampai pelur, sampai BB nya lumayan. Bang begadang nggak apa-apa. Kalau lu nggak tahu caranya, lu badan turun. Kalau begadang lu tahu tipsnya, kayak gue begini. Gue karena udah tahu tipsnya, jadi gue berani begadang. Kalau gue nggak rekomen lu yang baru pemula ya, takutnya lu nggak bisa ikutin. Yuk gue begadang, nggak gue aja tadi kemarin tidur jam, gue baru tidur 3 jam. Hari gue tidur cuma 3 jam, baru 3 jam. Kalau bang lu tidur jam berapa? Gue kemarin pulang kantor jam 7 pagi. Gimana Kak Alpi? Ada yang bisa dibantu Kak Alpi? Bentar, ini aku lagi sambil cari ya. Aku begadang tiap hari bro. Begadang tiap hari karena kerjanya pagi terus. Gitu guys. Bentar guys, aku lagi cari something. Oke. menghadirkan kompetitiveness khususnya dari sisi bunga. Kita tahu dalam kondisi yang lebih besar lagi dan bunga ke depan yang tinggi juga ada. Terhadap juga untuk kinerja bank secara keseluruhan, bagaimana kemudian Anda Istanti perbuatan bola cair di jalur Puncak Madiun Ngawi. Akibatnya sopir pickup tercekik. Informasinya akan kami rangkum dan jelas peristiwa. hadir bosku. Siapa? Tonton nih fokus nonton CNN. Berita nangges banjir wae euy. Sementara itu Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Parsidi menyebut kecelakaan bermula saat mobil pickup yang melaju dari arah Madiun menuju Ngawi diduga tiba-tiba oleng ke kanan. Dari arah berlawanan melaju ke tangki trailer. Karena jarak sudah dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Di mana ya? Suryani. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan.
penyimpanan bahan pewarna tekstil di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Rabu pagi. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar. Sejumlah petugas keamanan kawasan industri panik dan menjauh dari lokasi. 4 mobil pemadam kebakaran dengan 21 personel dikerahkan di lokasi. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Menurut petugas, pertama kali muncul dari bagian tengah gudang. Diduga kebakaran disebabkan akibat baterai mobil forklift yang sedang diisi di dalam gudang daya meledak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Belum pada tidur ini teh. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mencuat dalam persidangan kasus judi online. Ia diduga membacking situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode sebelumnya. Saat dikonfirmasi, Menteri Budi Aris hanya menjawab Tuhan tidak pernah tidur. Kapolri buka suara terkait kasus yang menyeret nama mantan Menteri Berita Komunikasi dan korupsi wajan korupsi Indonesia teh. Budi Ari diduga membacking situs judi online atau Judol saat menjabat Tacan sebagai Menteri ngantuk Komunikasi dan Informatika. Tacan nambah baku malah jadi seger. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Padahal tadi nggak ngantuk. Budi Ari pernah diperiksa sebelumnya dan tak menutup kemungkinan akan dikonfirmasi ulang apabila ada petunjuk lanjutan dari hakim dalam persidangan. Ya, tentunya kita menunggu proses sidang. Kami petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila ada petunjuk. Sementara itu saat dikonfirmasi terkait namanya disebut dalam persidangan kasus judi online, Budi hanya menjawab Tuhan tidak pernah tidur. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari usai mengikuti Jojo audiensi teh bakal aya film Jojo dah. kesepahaman di gedung KPK pada Ayah Kamis siang. miskin, ibu miskin, teman-teman juga miskin. Ternyata itu kehidupan nyata. Sebelumnya nama Budi Ari muncul dalam surat dakwaan jaksa dalam persidangan kasus suap terkait pengamanan situs judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Thank you yang udah follow. Budi Ari Di follow. 50% dari total website yang dicabut aksesnya oleh mafia judi online. Tarif pengamanan senilai 8 juta rupiah per website pada saat ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi berusaha di Indonesia, salah satunya dalam bidang bisnis pengeboran migas. Di depan para pengusaha sektor migas yang mengancam akan dicopot pejabat yang membuat rumit regulasi usaha untuk para investor. Presiden menyampaikan hal ini saat membuka acara konferensi pameran tahunan ke-49 IPA di ISBSD Tangerang, Banten. Ia mengatakan pejabat di era pemerintahannya harus memudahkan para investor. Prabowo siap mencopot bila ada pejabat yang membuat regulasi yang rumit dan menggantikan dengan orang yang memiliki kompetensi. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Belum pada tidur ini. Tidak mau mensederhanakan regulasi, akan saya ganti, akan saya copot. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara. Atap sebuah menara genderang Pyongyang yang berusia 650 tahun itu diambil Tiongkok pada Rabu. Informasinya akan saya sajikan usai jeda berikut. Redaksi malam segera kembali. Jam 4.45 pagi, legenda yang terus diceritakan, misteri yang selama ini belum terpecahkan. Hanya para ahli dan saksi yang memiliki jawaban. Gimana kalau kita tidur? Berbagai kenyataan dengan fakta dan penelusuran. Misteri dunia setiap Kamis dan Jumat jam 6
memberi kejutan dengan merebut pole position di Super Pro United Kingdom GP Live Race di 25 Mei jam 5 sore di Trans 2 Jam. Yang seru, yang out of the box. Jadi bikin bobot sampai LOL. Gak pernah biasa, gak pernah sama, gak pernah habis idenya. Yang lucu banyak tawa di Trans 7 aja. Kamu Pradana